Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Welcome back to Putri Agnia Official Channel. Kali ini aku dan teman-temanku akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya mengenai motivasi dan perilaku. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Pasti penasaran dong. Mau pada tahu kan? Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oh ya, sebelum masuk ke sesi video presentasi, di sini aku bakalan kenalin diri dulu. Aku Vivi Fuji Lestari, mahasiswa semester 4 dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian juga ada teman-temanku yaitu... Halo semua, aku Jessica Angelina, mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo semua, aku Putri Agnia Hanifa, mahasiswa semester 4, Prodi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sofia Dwi Ambarini dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, itu dia tadi perkenalan dari kami selaku kelompok 6 dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, dan tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Oke, untuk presentasi yang pertama dipersilahkan kepada Saudari Jessica. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang evolusi. Asal muasal motivasi manusia adalah bersifat biologis. Demikian menurut pendapat teori evolusi. Prinsip seleksi alam yang pertama kali dideskripsikan oleh Darwin pada abad ke-19 menjadi penafsir utama atas perilaku manusia. Karena ada variasi genetika, maka beberapa organisme tidak bisa bertahan hidup dibanding organisme lain. Mereka yang bertahan akan mewariskan keunggulan gen itu kepada keturunannya. Selama beberapa generasi, pola genetika yang meningkatkan daya survival itu menjadi dominan. Misalnya, manusia pemburu menjadi pencari dan pembunuh hewan yang sukses, dan peramu dan ahli cocok tanam menjadi orang-orang yang sukses dalam mencari akar-akaran, buah, dan sebagainya. Perjuangan untuk bertahan hidup di dalam spesies manusia memotivasi orang untuk bersaing mendapatkan sumber daya yang langka. Individu yang terampil, yang mampu berjuang, akan sukses dan berkembang. Individu yang tidak bisa beradaptasi atau kurang motivasi untuk berkompetisi akan gagal. Hidup itu tidak adil, tetapi siapa yang bilang hidup itu adil? Sumber 1970. Kebutuhan bertahan hidup dapat bersifat individual atau kolektif. Baldwin 1991 misalnya mengatakan bahwa prinsip survival kolektif adalah bagian dari psikologi orang Afrika. Kelangsungan eksistensi kelompok dan tidak selalu kelangsungan hidup individual terkait erat dengan tanggung jawab kolektif dan interdependensi orang Afrika. Mungkin penjelasan prinsip ini bisa diaplikasikan tak hanya ke kultur Afrika, tetapi juga ke banyak kelompok sosial dan etnis lain yang pernah ditindas atau masih sering hidup di bawah penindasan. Pendekatan evolusi terhadap motivasi manusia umumnya tak bisa menjelaskan diversitas kebutuhan manusia dan mengabaikan pengaruh faktor sosial, kultural, dan agama. Misalnya, kekayaan dan angka kelahiran jarang berkorelasi negatif. Bangsa dan pendapatan per kapita tinggi biasanya memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Menurut teori evolusi, semakin terancam secara ekonomi, semakin banyak anak-anak mereka, dengan harapan sebagian dari keturunan itu akan bertahan hidup. Sebaliknya,
Keamanan ekonomi menjamin anak dan terus hidup, sehingga orang tidak termotivasi untuk punya banyak anak. Schubert 1991. Hubungan ini memang tampak di banyak negara, tetapi korelasi kekayaan angka kelahiran tidak terbukti di negara Arab, kayak di Teluk Persia yang masih senang beranak banyak. Berbeda dengan teori evolusi, pendekatan sosiologis menekankan pada peran penting faktor sosial dalam menentukan motivasi individu. Kita akan mengilustrasikan pendekatan sosiologis dengan dua teori. Selanjutnya, ilmu sosial melihat ke masyarakat. Misalkan, pertimbangkan pendapat Max Weber 1922. Seperti telah disebutkan sebelumnya di buku ini, dia menarik garis antara dua tipe masyarakat, pra-industri dan industri. Orang di dalam masyarakat pra-industri tak bisa dipisahkan dari tradisi dan adat istiadat. Dalam masyarakat ini, keinginan dan tindakan orang dianggap sebagai tepat dan tidak dapat berdasarkan hubungannya atau ketiadaan hubungan dengan alat, dengan adat dan aturan yang ada. Misalnya, pasangan menikah dalam masyarakat tradisional tidak boleh bercerai. Cerai adalah perilaku tidak tepat karena menghancurkan keluarga tradisional. Sebaliknya, masyarakat kapitalis mendukung rasionalitas sebagai pilar motivasi manusia. Orang dengan sadar menilai cara paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jika pasangan memutuskan mereka tak bisa hidup bersama lagi, mereka bisa memutuskan tali perkawinannya. Mengapa? Sebab tindakan ini demi kepentingan terbaik masing-masing pihak. Dalam kasus itu, nalar mengatasi emosi, kalkulasi rasional menggantikan intuisi, dan analisis ilmiah menghilangkan tahayul. Kelangkaan waktu dan nilai waktu sering memotivasi orang di masyarakat modern. Sedangkan dalam kultur tradisional, waktu tidak dilihat sebagai komoditas. Ekonomi dan sosiolog lain, Karl Marx, mengajarkan bahwa kondisi kesenjangan ekonomi akan mengaktifkan kebutuhan manusia. Marx dan Engels 1848. Setiap masyarakat terbagi menjadi dua kelas besar yang saling bertentangan. Orang dari kelas sosial yang sama, tetapi dari kelompok etnis berbeda, memiliki lebih banyak kesamaan ketimbang orang yang berada dalam kelompok etnis yang sama, tetapi berada pada strata kelas sosial yang berbeda. Kelas tertindas ingin mendapat bagian dari sumber daya, sedangkan penindas ingin mempertahankan status quo. Tetapi Marxisme gagal untuk menjelaskan banyak aspek non-ekonomi dari motivasi manusia. Misalnya, adalah mudah untuk menunjukkan bahwa kesetaraan sosial, sayangnya, tidak menghentikan sikap agresi dan kekerasan. Demikian pula, kesenjangan ekonomi tidak selalu menimbulkan permusuhan antar orang. Langkah selanjutnya adalah mengulas teori psikologi tentang motivasi dasar, teori dorongan dan kebangkitan, serta pendekatan psikodinamis, humanistis, dan belajar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian untuk presentasi yang berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri. Dipersilahkan. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai kekuatan bawah sadar, psikoanalisis. Konsep sentral dari psikoanalisis yang dikembangkan pertama kali oleh Sigmund Freud di tahun 1938 adalah alam bawah sadar. Nah, Freud ini adalah salah satu tokoh di antara tokoh yang secara kritis mendeskripsikan akar psikologis dari kultur manusia dan dampak kultur terhadap psikologi. Lalu, apa itu bawah sadar?
Bawah sadar adalah level kesadaran yang memuat pikiran, perasaan, dan memori yang mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Dan kita tidak bisa menyadarinya sekehendak hati kita. Nah, Freud mengatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan dengan membawa dua dorongan dasar loh, yaitu insting hidup dan juga keinginan mati. Kira-kira apa itu insting hidup? Insting hidup itu seperti cinta, suka, membantu, merawat, membangun, dan juga mencipta. Lalu, apa itu keinginan mati? Keinginan mati itu mempresentasikan ke arah agresi dan juga kematian. Kemudian, Freud mengatakan kepribadian individu itu terdiri dari 3 komponen utama yang biasa kita kenal sebagai konsep atau teori gunung es, yaitu terdapat id, superego, dan juga ego. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih pengertian id, superego, dan juga ego. Mari kita mulai dengan penjelasan id. Id adalah bagian paling primitif dari kepribadian kita, yang mengandung dorongan bawaan lahir dan juga dorongan mencari gratifikasi segera berdasarkan prinsip kesenangan. Misalnya itu, bayi di semua kultur tidak mengetahui aturan sosial. Namun, pelan-pelan anak akan menghadapi makin banyaknya pengatur perilaku yang sistematis muncul dalam bentuk restriksi atau larangan-larangan. Nah, inilah yang mengindikasikan awal perkembangan dari superego. Selanjutnya, apa itu superego? Superego ini mempresentasikan nilai dan standar kultural dari masyarakat yang ditransmisikan pada anak oleh orang tuanya dan orang dewasa lainnya. Nah, superego ini sifatnya itu evaluatif atau menyangkut sebuah kebaikan atau keburukan sebagai suatu pengendali dorongan-dorongan naluri id agar disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat, kemudian mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai moral daripada kenyataan. Dan yang terakhir, superego ini mendorong individu pada kesempurnaan. Nah, yang terakhir yaitu ego. Ego adalah level personalitas yang beradaptasi dengan realitas eksternal, bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Nah, di sini itu para psikolog membuat banyak usaha untuk mengaplikasikan teori ini ke dalam studi kultural dan juga lintas kultural. Akan tetapi, psikoanalisis ini dikembangkan terutama di dalam lingkungan kultural barat, yang biasanya itu berorientasi pada individualisme, pemikiran rasional, dan juga pilihan bebas. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai teori humanistis. Di sini, teori-teori ini itu berfokus pada martabat manusia, pilihan individu, dan juga harga diri atau kelayakan diri. Salah satu tokoh dari pelopornya teori humanistis ini yaitu Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini sebagai pelopor psikologi humanistis, dia mengatakan bahwa manusia memiliki sejumlah kebutuhan batin yang diatur dalam hierarki berdasarkan potensinya. Hierarki ini dibagi menjadi 5 level. Level pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, kemudian level kedua kebutuhan keamanan, level ketiga kebutuhan memiliki dan juga cinta, level keempat kebutuhan harga diri, dan level yang terakhir yaitu level kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, setelah seseorang memenuhi klaster kebutuhan pada level tertentu, dia akan mampu melangkah ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi, jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan 4 level pertama secara memuaskan, dia dalam posisi untuk menggapai kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, untuk kebutuhan orang yang mengaktualisasikan dirinya itu digerakkan oleh pencarian nilai-nilai kehidupan atau yang biasa disebut dengan being values atau be values, seperti kebenaran, kebajikan, keindahan,
kesempurnaan, keadilan, dan juga makna hidup. Di sini, Maslow menyimpulkan bahwasannya orang yang mengaktualisasikan dirinya itu menunjukkan sebuah karakteristik yang sama. Nah, ini itu seperti persepsi yang akurat dalam memandang realitas, kemudian memberi apresiasi yang selalu segar dan juga terbuka pada pengalaman, lalu spontanitas dan juga kesederhanaan, lalu kesadaran etika yang kuat, selera humor yang filosofis, kebutuhan privasi, pengalaman mistis yang berkala, lalu bakat kepemimpinan yang demokratis, relasi interpersonal yang mendalam, otonomi dan independen, kemudian kreativitas, lalu orientasi pada problem, resistensi terhadap enkulturasi, dan menerima diri sendiri, orang lain, dan juga alam. Nah, meskipun struktur kebutuhan yang dikatakan oleh Maslow ini mungkin cocok untuk individu semua kultur, tapi kekuatan kebutuhan itu adalah tergantung pada kultur itu sendiri. Contohnya itu, mementingkan diri sendiri dapat dianggap sebagai karakteristik dari Barat, akan tetapi tidak dominan di kultur lainnya. Kemudian, jika seseorang mengaktualisasikan diri dengan cara memberi kontribusi pada kelompok, maka individu ini itu telah merealisasikan nilai aktualisasi diri yang kolektif. Oke, terima kasih Saudari Putri atas bahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang belajar dan motivasi. Pertama-tama yang harus kita sama-sama ketahui itu adalah pengertian dari belajar dan motivasi itu sendiri. Untuk kita bisa tahu kelanjutannya. Lalu sebenarnya belajar itu apa sih? Nah, menurut UNO, tahun 2007 dalam AYU 2016, ia menjelaskan bahwa belajar itu merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seorang individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik hasil pengalaman dari individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan kalau motivasi itu merupakan sebuah dorongan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa antara belajar dan motivasi adalah kedua hal yang saling berkaitan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya motivasi yang tinggi, nantinya kita akan terus berusaha untuk belajar, untuk terus mengembangkan kreativitas dalam diri kita, untuk terus mencari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya jika kita memiliki motivasi yang tinggi. Sedangkan sebaliknya, saat kita memiliki motivasi yang rendah, justru akan menurunkan semangat belajar kita. Jadi hal itulah yang menyebabkan bahwa belajar dan motivasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Oke, kita lanjut ya. Di sini motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Apa sih beda dari keduanya gitu? Nah, kalau yang intrinsik itu adalah sebuah motivasi yang muncul atas kehendak dirinya sendiri, atau dapat disebut juga kemauan diri. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu sebuah motivasi yang dipengaruhi dari luar diri individu gitu, atau bisa disebabkan karena lingkungan di sekitarnya, baik itu keluarga, circle pertemanan, dan lain-lain. Nah, kali ini tuh aku bakalan bahas belajar dan motivasi itu lebih ke bagaimana budaya dapat mempengaruhi belajar dan motivasi itu sendiri. Dimulai dari contoh kecilnya aja perihal makan dan makanan. Itu tuh masing-masing budaya memiliki aturannya sendiri. Budaya dapat membentuk kebiasaan makan akan seperti apa, apakah makanan itu enak atau tidak, dan ketetapan atau larangan mengenai suatu makanan. Misalnya, yang kita ketahui itu agama Islam kan melarang kita makan daging babi. Sedangkan di negara dan budaya lain justru menjadikan babi itu sebagai makanan sehari-harinya. Selain itu juga, setiap orang akan memiliki perspektif sendiri mengenai rasa, baik itu asin, asam, manis, dan lain sebagainya berdasarkan budayanya sendiri. Karena pelihara rasa ini adalah suatu hal yang bersifat genetika dan universal, seperti kalau kita dari kecil dibiasakan makan makanan manis, maka ya kita akan lebih suka makanan yang rasanya manis ketimbang rasa-rasa lainnya. Pun juga sebaliknya, jika kita terbiasa dengan makanan asin, maka kita akan lebih suka makanan yang memiliki cita rasa yang asin.
Nah, selain perihal makanan nih, ada juga budaya yang dapat mempengaruhi gangguan makan. Contohnya, kayak di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan lain-lain itu kebanyakan khususnya perempuan mengalami gangguan makan ketimbang perempuan di negara-negara lainnya. Mengapa sih hal itu bisa terjadi gitu kan? Karena dalam hal ini, norma budaya itu akan mempengaruhi bagaimana pola pikir individu mengenai pola makan. Apakah ia akan lebih perhatian terhadap postur tubuhnya dan menjaganya agar tetap ideal, atau bahkan membiarkannya terlihat gemuk. Ada budaya yang kebanyakan individu melakukan diet. Ada juga yang membiarkan pola makannya tidak teratur, bahkan hingga mengalami gangguan makan. Selain itu, gangguan makan juga bisa saja terjadi karena penilaian dari lingkungan di sekitar kita. Misalnya, gemuk itu obesitas, jadi gemuk itu terlihat jelek. Nah, dalam hal ini, baik itu dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, akan menjadi tolak ukur untuk bagaimana ia harus berusaha terlihat tampan, cantik, seksi, sehingga menghasilkan daya tarik tertentu dari dirinya. Nah, budaya yang telah mempengaruhi seperti itu nantinya akan mengakibatkan seseorang selalu berusaha untuk terlihat menarik di hadapan orang-orang, meski harus menjalani diet yang berlebihan, bahkan mengalami pola makan yang tidak teratur, atau gangguan makan. Jadi dalam hal ini, bisa kita lihat bagaimana budaya itu bisa menjadi tolak ukur untuk kita memiliki motivasi dalam berperilaku, menjaga pola makan, dan bahkan mengakibatkan gangguan makan. Nah, poin selanjutnya, budaya itu nggak cuma mempengaruhi bagaimana kita belajar tentang cara makan, mengenali cita rasa, dan mengatur pola makan, melainkan juga seperti yang telah kita ketahui pada umumnya, yaitu budaya juga dapat mempengaruhi kepada bagaimana motivasi prestasi dan belajar kita. Dalam hal ini, kebutuhan akan prestasi adalah kebutuhan sosial yang dapat menggerakkan orang untuk terus meraih kemenangan, dan keberhasilan pun juga prestasi. Lalu sebenarnya apakah kita dilahirkan dengan memiliki motivasi untuk berprestasi? Hal ini dijelaskan oleh David McClelland tahun 1958 bahwa motivasi prestasi itu dipelajari selama masa anak-anak. Motivasi ini dapat dari orang tua yang menekankan pada keunggulan dan menunjukkan kasih sayang dan imbalan emosional pada anak-anak mereka yang meraih prestasi tinggi. Misalnya, bisa dengan memberi hadiah barang yang anaknya sukai atau hal lainnya yang dapat membuat anak merasa usahanya dalam belajar itu dihargai, dan dia otomatis akan memiliki motivasi untuk meraih yang lebih lagi. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika tanpa adanya role model atau suri tauladan, bagaimana kita akan memiliki motivasi untuk berprestasi jika tidak ada yang menjadi contoh kita untuk dapat mengembangkan kebutuhan akan prestasi itu sendiri. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai keterkaitan budaya dengan belajar dan motivasi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bahasan yang terakhir akan dipaparkan oleh saudari Sofia. Dipersilahkan. Motivasi agresif dan kekerasan. Selain motivasi itu positif, ternyata ada juga loh motivasi negatif. Salah satunya adalah motivasi agresif. Motivasi agresif adalah keinginan untuk melukai atau menyerang orang lain, seperti pelecehan fisik, penghinaan verbal, pembalasan dendam, dan pemusuhan terang-terangan. Secara psikologis, sebagian besar individu masih mampu merespon bagaimana menyesuaikan diri dengan batasan sosial dan persyaratan kultural. Jika dalam suatu budaya di mana tindakan kekerasan ini jarang terjadi di sekitarnya, maka orang itu akan menjadi sangat sensitif dengan setiap bentuk kekerasan dan agresi, dan dia pun akan menolaknya. Akan tetapi, jika di suatu budaya kekerasan merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang umum, seperti di zona konflik etnis, orang itu mungkin akan menjadikan pola perilaku kekerasan itu sebagai norma. Faktor lingkungan dan orang tua pun menjadi penentu loh bagaimana anak itu berperilaku. Studi terhadap anak dari 2 kawasan di Meksiko menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di kota dengan level kekerasan yang tinggi, maka tindakan agresifnya bahkan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota yang memiliki kekerasan lebih rendah.
Adapun laporan mengenai orang tua yang tinggal di lingkungan kekerasan, mereka mendukung anaknya untuk berperilaku agresif dan merespon kekerasan dengan tindakan pembalasan. Perilaku agresif lebih banyak ditemukan dalam keluarga yang dimana orang tuanya mengabaikan, menolak, dan kurangnya perhatian, ataupun bisa saja melecehkan anak dan tidak peduli terhadap tindakan agresif anak. Selain itu, reaksi orang tua pada perilaku agresif anak adalah faktor yang penting untuk mengontrol dan memfasilitasi agresi anak. Agresi pun dapat muncul pada anak usia dini dalam bentuk aktivitas anak-anak seperti saat bermain. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mengontrol dan memberi arahan bagaimana harus berperilaku baik terhadap temannya. Kultur dan seksualitas. Selain motivasi agresif, ternyata motivasi seksual juga merupakan motivasi negatif. Motivasi seksual adalah motif untuk melakukan aktivitas seksual. Faktor sosial seperti hukum, adat, dan norma juga menentukan apa tipe perilaku seksual yang dapat diterima, dalam situasi apa dan seberapa sering perilaku itu bisa dijalankan. Karakteristik kultur seks ini memiliki syarat, keyakinan, simbol dari norma seksualitas dan ekspresinya. Kultur seks ini juga bervariasi dan dipengaruhi oleh agama, ideologi, politik, dan nilai-nilai moral yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kultur seks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kultur seks tradisional yang dimana mendukung pembatasan pada ekspresi seksualitas di antara anggotanya. Kultur ini juga cenderung menekankan pada ekspresi seksualitas. Kultur seks ini berada di negara Cina, Iran, India, dan negara lainnya, yang dimana negara tersebut menganggap penting peran wanita tentang nilai-nilai seksual seperti keperawanan. Kemudian yang kedua, kultur seks non-tradisional umumnya permisif terhadap beragam bentuk perilaku seksual seperti negara seperti Belanda, Swedia, Rusia, Australia, dan Denmark. Masyarakat di negara ini menganggap bahwa seks itu memuat hal-hal yang misterius, memalukan, dan tak mengandung konflik. Sosialisasi keluarga, sikap, pengalaman masa dewasa, dan banyak faktor lingkungan lainnya ikut mempengaruhi seksualitas individu termasuk pemikirannya tentang seks, frekuensi kegiatan seks, dan tipe aktivitas seks. Kemudian, menurut pendekatan lingkungan, faktor sosial dan kultural juga bisa menyebabkan munculnya homoseksualitas loh. Jika menurut pendekatan genetika, individu mengekspresikan perilaku homoseksual karena dimotivasi secara genetika dan budaya hanya berdampak pada terbatasnya homoseksual. Nah, homoseksualitas ini dapat terjadi karena kondisi sosioekonomi tertentu seperti stratifikasi sosial yang kuat, kelas miskin yang besar, sistem politik yang terdesentralisasi, dan ketiadaan pendidikan formal. Beberapa negara menganggap bahwa homoseksual itu adalah tindakan kejahatan dan dianggap sebagai gangguan mental dan dapat dihukum berat apabila seseorang mengalami hal tersebut. Seks dan seksualitas, beberapa persamaan lintas kultural. Menurut survei, pria lebih menyukai wanita yang memiliki penampilan yang baik dan wanita lebih menyukai pria yang mempunyai kemampuan mendapatkan nafkah dengan baik. Akan tetapi, menurut Bedzik pada tahun 1989 menemukan bahwa secara lintas kultural, perselingkuhan dan sterilitas atau ketidakmampuan untuk mempunyai anak atau yang biasa disebut dengan mandul adalah alasan utama dari perceraian. Menurut Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, pria dan wanita di seluruh dunia mengalami problem seksual yang sama yang berkaitan dengan penuaan. Yang dimana problem pada pria adalah disfungsi ereksi yang makin parah seringnya penuaan, apabila di kalangan wanita problem paling umum adalah turunnya hasrat seksual dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Nah, itu dia tadi presentasi dari kami mengenai motivasi dan perilaku beserta kaitannya dengan budaya.
Semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua yang menonton ya. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Bye!